Kondisi ketika trekking itu Jaya depan, si Joni ini di belakang. Jaya nggak ngelihat apapun di depan, tapi Joni beda. Joni ini ngelihat ada, nggak tahu perempuan, nggak tahu cowok ya. Dia tuh berdiri, tapi ngadepnya tuh ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang duo JJ, yaitu Jaya dan Joni nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Dan jangan lupa ngopi cuy. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau kasih tahu informasi. Gue kemarin ngeliat sebuah postingan yang dimana suhu Dieng sekarang udah mencapai 1 derajat. Jadi udah mulai dingin kan ya, udah mulai beku lagi nih. Buat kalian yang mau naik gunung seputaran Jawa Tengah, terutama dekat-dekat Dieng gitu, persiapinlah kelengkapannya ya sesafety mungkin. Jangan sampai nanti kalian kedinginan di gunung geter-geter begini nih. Kalau udah dingin itu ya udah susah gitu kan ya. Karena kalau perlengkapan pribadi itu kan ngejamin untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi jangan sembarangan lah ketika kalian naik gunung itu. Dan oke, kita lanjut ke ceritanya. Jaya dan Joni. Joni kan udah mulai masuk circlean dari 3 sekawan ini nih. Jadi nambah ada si Joni kan. Memang pada saat itu tidak ada agenda untuk naik gunung. Sedangkan Joni ini baru-baru naik gunung, dia tuh bawaannya on fire banget. Ya, buat kalian-kalian yang baru pertama kali naik gunung, terus tiba-tiba dapet momen yang dimana kalian, wah ternyata seru ya naik gunung gitu. Kalian pasti akan kecanduan namanya naik gunung gitu. Kayak, udah minggu depan gas, besok kemana gitu kan. Nah Joni itu tipikal orang yang seperti itu. Ayolah naik gunung. Jaya ini sebetulnya udah nolak. Dia tuh bilang kayak, ntarlah nungguin ilham dulu, kalau ilham gas ya baru kita gas gitu kan. Ya minimal sebulan sekali aja lah kita naik gunung gitu kan. Tapi Joni ini kayak, nggak mau gue pengen gas, udah masalah biaya dan tetek bengeknya itu masalah tanggung jawab gue gitu kan. Jaya ini sebenarnya udah nolak. Dia pun sempat nanya si Engkus memang nggak bisa karena memang ada beberapa pekerjaan gitu kan. Dan lagian juga ajakannya itu kayak random dan dadakan banget pada saat itu. Dengan sebuah iming-imingan duit, Jaya pun akhirnya setuju dan mau. Tapi Jaya ini bilang, kita nggak usah yang jauh-jauh ya, kita ke Gunung Gede aja. Dia bilang, ya nggak apa-apa, pokoknya gunung mana aja kita gas gitu kan. Sebetulnya Jaya ini udah merekomendasikan ya udahlah jalur Putri aja gitu kan. Karena kalau sampai pun itu udah sampai Surya Kencana, nggak perlu ngepush sampai di Puncak Gedenya. Nah sedangkan si Joni ini dia kan tahu nih Gunung Gede itu ada beberapa jalur, karena dia udah riset juga kan, udah browsing juga. Dia tuh pengen nyoba ke jalur Cibodas, yang dimana katanya jalur Cibodas itu jalur yang bisa dikatakan bagus lah pemandangannya ketika awal-awal trek, karena bisa ketemu telaga, terus ketemu air panas dan sebagainya gitu kan. Agak sedikit males sih si Jaya ini, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Lagian juga itu jalur ya bisa dikatakan lumayan cukup enak gitu kan. Singkat cerita, setelah dari obrolan itu preparean udah semua juga, mereka ini berangkat lah cuy. Mereka berangkat itu bisa dibilang agak kesiangan lah. Ketika sampai base camp itu kurang lebih sekitaran jam 8 atau jam 9. Dan ketika mereka naik ini bukan di weekend,
melainkan di weekday, hari-hari biasa. Ya kalian tahu sendiri lah, sedangkan Jaya kan orangnya pengangguran akut gitu kan. Kalau si Joni sendiri ya dia mandor atau bos gitu. Jadi kalau mau libur pun ya cincai-cincai aja gitu kan, gampang-gampang aja ngatur jadwal libur. Ya walaupun agak sedikit kesiangan, Jaya pun masih punya perhitungan dia akan sampai itu di mana. Karena patokan Jaya itu ya kalau memang nggak sampai kandang badak ya udah kandang batu aja cukup ngecamp di situ gitu kan. Singkat cerita mereka itu trekking sekitaran jam 11-an gitu kan. Mereka mulai trekking nih. Di awal perjalanan semua masih normal. Tapi ketika sampai di telaga mereka kan foto-foto terus nyemil-nyemil, nyebat-nyebat gitu kan. Si Joni ini sebetulnya bukan tipikal pendaki yang lemah-lemah banget walaupun dengan bobot badan yang agak sedikit. Dia bisa dikatakan 80 kiloan lah gitu kan. Ya nggak lelet lah. Dan bisa dibilang salah satu fisik yang lumayan cukup kuat gitu kan. Tapi entah kenapa dalam pendakian pada saat itu mereka berdua doang, Joni ini kayak ngerasa capek, lemes, letih, lesu gitu kan. Kayak kurang bersemangat dan kurang bertenaga. Sempat ditanya sama si Jaya ini, Jon, lu ngapa sih lemes banget? Nggak kuat naik ya? Kalau nggak kuat turun nih gitu kan. Enggak turun. Udah pokoknya nyantai, istirahat dulu dah. Gua ngerebahin aja kali ya setengah jam, dia bilang gitu kan. Ya udah lu kalau mau tidur aja setengah jam, aman kan? Kata si Jon ini. Jaya itu kayak nembal, aman kok, tenang aja, lu mau tidur sejam juga masih aman kayaknya. Karena Jaya ini tahu fisik dari si Joni ini kalau on fire itu ya jalan dia bisa ngebut juga cuy gitu kan. Jadi kayak masih aman lah, sementok-mentoknya paling sebelum maghrib mereka udah sampai gitu kan. Akhirnya si Joni ini setelah foto, setelah makan, nyemil dan sebagainya istirahat nih, bisa dibilang ngerejep lah tidur. Sedangkan Jaya kan bingung ya sendirian, pelengap-pelengok. Memang pada saat itu ada beberapa pendaki yang naik juga. Tapi kan ada beberapa pendaki yang langsung jalan, nggak sempat foto, nggak sempat tegur sapa juga kan. Kondisi Jaya itu lagi nyender cuy di sebuah shelter. Lagi nyender, tiba-tiba dia tidur juga. Tek. Dan parahnya adalah mereka kebangun sekitaran jam 2 lewat. Dan ketika bangun mereka langsung panik, beres-beres langsung berangkat cuy. Joni itu kayak, ya si geblek, lu juga malah ikutan tidur. Ya gimana, lu juga ikutan tidur lah, habis anginnya enak sepoi-sepoi gitu kan. Ya udahlah, gas. Mereka jalan tuh, dan Jaya pun bilang ketika mereka tahu situasinya, kita nggak perlu maksain ke kandang badak ya, kalau memang sampai kandang batu kita camp di situ aja. Ya siap, dia bilang kan. Jalan lagi mereka, dan sampai akhirnya mereka sampailah di air panas. Di kondisi di air panas ini bisa dikatakan sekitaran jam 5-an. Sekitaran jam 5-an. Buat kalian yang pernah ke jalur Cibodas, kalian pasti tahu trek jalur air panas itu seperti apa kan. Kondisi ketika trekking itu Jaya depan, si Joni ini di belakang. Jaya nggak ngelihat apapun di depan, tapi Joni beda. Joni ini ngelihat ada, nggak tahu perempuan, nggak tahu cowok ya. Dia tuh berdiri, tapi ngadepnya tuh ke jurang dari air si panas ini yang turun ya gitu kan. Itu siapa ya? Kok ngalangin jalan gitu kan? Sedangkan si Jaya ini terus jalan. Dan karena memang si Joni ini ngelihat si satu sosok tersebut nih, dia tuh kayak diem matung dulu kan, ngeliatin si Jaya. Apakah orang atau bukan? Dan ketika si Jaya ini ngelewatin tuh sosok, ternyata tembus. Joni langsung kayak, astagfirullahaladzim, bisa-bisanya itu Casper ya tembus lagi, ngegisek mata tuh. Dan sosok itu tiba-tiba hilang. Dan seketika Joni ini langsung kayak merinding kan. Merinding lagi. Lanjut lagi tuh jalan. Dan dia tuh sempat di bagian area yang dimana dia ngeliat satu sosok tersebut, dia tuh sempat nengok kiri dan kanan. Dan sosok tersebut Joni ngeliat bahwa sosoknya itu ada di bawah dan kayak melayang di bagian yang memang nggak bisa aja gitu, emang kayak melayang aja gitu kan. Astagfirullahaladzim. Tapi sosok itu nggak natap atau kayak lagi nunduk gini aja cuy. Bodo amat jalan. Nah, sebetulnya Joni ini pengen ya udah yuk kita lanjut aja. Nah, sedangkan si Jaya ini pengen ngerendam kakinya dulu di air panas gitu. Ntar lah gue ngerendam kaki dulu biar enakan nih
Dia bilang gitu kan, ya mau nggak mau gitu kan, walaupun udah sore. Lagian juga menurut perkiraan si Jaya ini sampai kandang batu itu ya mungkin sekitaran 1 jam lah paling lama gitu kan. Ya udah deh, gue menurut aja, dia bilang kan. Istirahat di situ 15 menit lagi, dan sampai akhirnya ketika selesai istirahat mereka lanjut lagi jalan. Ketika Joni ngelihat satu sosok tersebut, Joni ini nggak ngasih tahu ke Jaya gitu kan, karena Joni ini juga paham Jaya ini tipikal pendaki yang seperti apa. Jalan lagi, dan ketika jalan, suasana pada saat itu agak redup-redup, udah mulai sekitaran 5:30, remang-remang lah ya. Mereka berdua ngelihat satu pendaki perempuan, ya kelihatan lah karena rambutnya panjang gitu kan, itu lagi istirahat. Tapi istirahatnya di sebuah trek, tapi ngadep ke trek gitu, kayak di sebelah aja, di sebelah trek, kayak lagi megangin dengkulnya aja, diem aja. Joni ini kayak nyeletuk, lah itu siapa anjir, dia bilang gitu kan. Kirain itu tuh pendaki yang ditinggalin sama teman-temannya gitu kan. Ah masa iya sih, tapi kok istirahatnya di jalan begitu ya. Dan aneh juga, biasanya kan kalau pendaki itu pasti melintang ke jalur kan kakinya gitu, kayak ngerbahin nyender. Ya walaupun istirahat itu bebas kayak gimana gitu kan. Ya udah coba tanya, tegur, dia bilang gitu kan. Si Jaya pada saat mau negor itu dia udah punya feeling gak enak, atau kayak kok gue ragu ya sama pendaki ini gitu kan. Tapi karena ya udahlah, kelihatannya juga beneran manusia kok. Ketika udah mau dideketin, kondisi dari si tasnya ini itu agak sedikit kebuka. Dari si tas ini gimana ya, dia tuh bukan carrier, jadi kayak tas biasa yang seletian gitu, tapi agak sedikit kebuka. Waduh, mana gini, bodo amat dah. Pas udah dideketin, jadi kayak kak gitu kan. Tak, Jaya ngelihat sekelebatan dari isi dalam tas itu bukan barang-barang, melainkan kepala, cuy. Jaya tuh langsung lari sekencang-kencangnya, nggak ngomong apapun. Sedangkan Joni bingung kan, lah ini orang kenapa nih? Joni udah tahu, wah kayaknya ini bukan manusia gitu kan. Dan dia tuh mengurungkan lah untuk nyamperin si cewek tersebut. Tetap dong penasaran itu ada, karena ketika ngelewatin jalur tersebut itu bener sampingnya banget. Agak sedikit ngelirik nih. Memang muka dari si perempuan tersebut itu nggak kelihatan, tapi ngelihat ke lubang dari si tas tersebut kayak, apa lagi tuh melotot. Yang dilihat sama Joni kondisinya, menurut pengakuan dari si Jaya, iya kepalanya tuh ya di bawah tas gitu kan, di dasar. Nah sedangkan si Joni ngelihat itu kayak di bagian area sletingnya deket, jadi kayak ngintip begini cuy. Itu bener-bener mereka ngibrit berdua. Lari terus-terusan karena Jaya ini sadar bahwa temannya di belakang dan agak sedikit jauh. Dia tuh agak nungguin karena sempat khawatir dengan si Joni ini kan. John, buruan John. Lari lu kenceng banget sih, kata si Joni itu. Pelan-pelan apa. Mereka lari terus sampailah mereka di titik di mana ada sebuah curug. Mereka ngeres dulu di situ. Aduh anjir, capek banget. Mereka istirahat tuh dengan napas yang agak tersengal-sengal gitu kan. Anjir, kenapa capek banget ya? Geblek. Ketika lagi mereka istirahat dan ngatur nafas mereka di sebuah curugan ini, Joni itu ngeliat perempuan desa yang memakai sarung dan pakai kemben dan lagi ngegendong sebuah bakul. Kedengeran sama Joni itu kayak omongnya tuh, permisi mas gitu kan. Sedangkan pada saat itu Joni tuh nggak ngelirik karena kayak mungkin ini faktor kecapean gitu kan. Lambat laun suara itu makin ada beberapa kali dan perempuan tersebut ngelewat di depan mereka. Jadi kayak di belakang itu si Joni, di depan itu si Jaya kan. Permisi. Ngelewat, Joni ini langsung nengok dong. Dan ternyata di bakul tersebut itu adalah sebuah kepala yang sama dilihat sama si Joni sebelumnya cuy. Astagfirullahaladzim. Jai, cabut lagi Jai, dia bilang gitu kan. Ditarik nih bajunya si Jaya, bahkan itu sampai sobek, sampai bunyi krak gitu kan baju. Apaan sih? Jaya ngeliat ke belakang dong. Astagfirullah. Si Joni ini nggak ngeliat si sosok perempuannya. Sedangkan si Jaya ngelihat sosok perempuannya, yang dimana perempuannya itu bermuka rata sama sekali.
Lagi-lagi mereka lari, sedangkan kondisi dari spot tersebut itu kan nanjak nih. Wah, mereka tuh bener-bener kecapean parah sih pada saat itu. Terus lari dan mereka istirahat lagi tuh. Dan ngeliat situasi di belakang dan di depan. Kondisi pada saat itu pun udah menunjukkan gelap. Jadi kayak mereka tuh harus buru-buru ngambil prepare headlamp kan. Akhirnya buru-buru ngambil prepare headlamp dan mereka istirahat tuh. Sempat sebat juga di rest mereka itu kan. Sebat. Aduh, ini kenapa tiba-tiba ada demit ya. Emang benar kata si Ilham. Kalau naik Gunung Samalu Jay, pasti bawaannya ketemu demit mulu. Enggak pernah tuh ketemu yang seger-segeran kayak yang bening-beningan. Jaya itu cuma diem dan ngatur napas aja pada saat itu gitu kan. Udahlah jangan banyak bacot lah. Udah kita keluarin headlamp. Udah nyebat kita lanjut lagi. Coba kita lihat sekeliling dulu. Takutnya itu sosok ngikutin. Dilihat sekeliling aman. Mereka juga udah nyalain headlamp. Mereka istirahat. Dan setelah istirahat mereka lanjut lagi nih kan. Mereka lanjut lagi jalan. Dan ketika jalan. Jadi ada sebuah batu. Yang dimana batu itu ada yang duduk. Yang gak lain yang duduk ini adalah sosok wanita yang pakai sarung itu cuy. Jaya yang di depan kan kayak aduh. Kenapa tiba-tiba ada itu sosok lagi ya keblek. John berhenti dulu John dia bilang. Apa sih? Tuh lihat di depan siapa yang duduk. John ini kayak kesel. Ya Allah kenapa itu sosok ngikutin ya. Waduh kagak beres nih. Ya udahlah. Kita santai-santai dulu dia bilang kan. Kita tungguin itu sosok pergi. Jaya ini kayak bilang gimana caranya itu pergi. Lah orang ini rumahnya sih. Iya ya. Coba deh lu pakai jurus andalan lu dia bilang gitu kan. Wah kagak mempan Ces kalau yang kayak begituan. Ini udah bukan ranahnya jurus gua lagi nih. Lah terus gimana? Ya gua kagak tahu. Ya udah kita tungguin 5 menit atau 10 menitan ya. Ya udah kita tungguin lah dia bilang kan. Ditungguin tuh sama mereka kan. Tapi mereka itu nggak fokus, cuman sebatas ngelirik pakai ujung bola mata ini aja cuy, bola mata hitamnya ngelirik gitu aja kan. Mereka sempat nyebat juga dan sampai akhirnya entah gimana ceritanya itu sosok hilang, tapi si bakulnya itu ada di situ. Wah udah pergi nih. Aduh jalan lagi. Tapi Jaya itu bilang, lu tahu nggak? Kan kita udah tahu nih isi dari bakul itu apaan kan. Kalau kita cabut, aduh ya udah kita kagak usah nengok. Kan lagi juga itu bakul diem-diem baik, kagak mungkin kan ada bakul terbang dia bilang gitu kan. Iya sih, tapi kalau udah deket kita lari aja ya sekencang-kencangnya. Ya udah deal dah dia bilang gitu kan. Tapi yang mau depan siapa nih kata Jaya. Udah lu aja, kagak mau dah lu aja. Nurutlah si Joni ini, udah gak apa-apa gue yang depan dah kalau lu takut banget. Joni ini depan. Ya mungkin jarak sekitar 1 atau 2 meter Joni ini udah mulai lari. Lari kan berat. Giliran si Jaya mau lari, entah gimana ceritanya. Itu bakul tiba-tiba jatuh sendiri cuy. Tak. Kan kalian tahu nih isi bakul itu adalah ini kan cuy. Langsung kayak ngegelinding dan itu ketendang sama si Jaya cuy. Jaya bener-bener panik keringet dingin dan dia teriak. Woi Joni tungguin gua. Gua nendang apaan gitu kan. Nendang kepala. Joni itu antara bingung dan bodo amat dah ini orang lagi ngelawak atau gimana. Ya udah tendang lagi aja. Lu pakai main bola dah situ gitu kan. Sempet-sempatnya tuh mereka ngelawak gitu kan. Geblek nih kata si Jaya gitu kan. Mereka tuh terus lari dan sampai akhirnya karena mereka terusan lari dan mereka benar-benar nggak sadar dan mereka akhirnya sampai di kandang batu. Dan ketika sampai di kandang batu mereka baru nggak ternyata di situ ada beberapa tenda juga kan. Lah kita udah sampai kandang batu aja nih kata Jaya. Udah kita istirahat udah aman nih udah zona aman gitu kan. Udah aman kan mereka istirahat dulu tuh. Dan Jaya pun bilang udah ya. Kita kayaknya ngedirin tenda di sini aja dah. Udah kagak kuat banget lari-larian ini di gunung gitu kan. Ya udah nggak apa-apa kita ngedirin tenda di sini aja. Akhirnya mereka istirahat, sebat juga dan mereka barulah ngediriin tenda di situ. Dan mereka sebetulnya udah nggak ngebahas tentang sesuatu hal yang terjadi sebelumnya gitu kan. Karena memang Jaya ini punya satu tugas lagi yang dimana dia harus masak. Sedangkan si Joni
Joni ini ketika tenda udah jadi dia tuh langsung ngerebah dan tidur. Bahkan ngoroknya itu sampai kedengaran sama si Jaya. Sedangkan Jaya cuman bisa ngelus dada doang secara. Jaya ini kan dibiayain pendakiannya dan juga dikasih duit sama si Joni ini. Jadi mau nggak mau dia harus nyelesain tugasnya dulu. Terlepas dari mau dimakan atau enggak atau makannya sedikit atau enggak ya itu urusan nanti lah gitu kan. Yang penting dia nyelesain masakannya dulu gitu kan. Masakan udah jadi nih, dia mau ngebangunin si Joni gitu kan. Karena memang kondisinya Joni pun belum yang namanya ganti pakaian dan sebagainya gitu kan. Pas lagi mau ngebalik, tak, Jaya ini sampai nendang masakannya sendiri. Ternyata Jaya ini ngelihat kepala yang ngeglinding itu cuy, itu lagi dipeluk sama si Joni. Jadi kondisi kan tidur begini. Nah sedangkan satu tangannya tuh begini cuy. Dan itu lagi dipeluk. Dan teriak-teriak, woi Joni bangun lu. Woi Joni bangun, woi Joni bangun gitu kan. Sampai akhirnya si Joni ini bangun. Dia kan kayak, apaan sih berisik banget gitu kan. Kayak ngisuk mata, dia belum sadar. Dan ketika udah sadar dia baru tahu bahwa kepalanya itu ada di pangkuannya. Dan seketika itu kan refleksnya itu adalah langsung apa nih gitu. Dan tenda yang segitu kokohnya udah dipasak itu langsung roboh dan dia panik dong, bahkan kayak mukul, wah apa nih begitu kan. Dan sampai akhirnya beberapa tenda di situ pun sempat kepo ya dan nyamperin, kenapa bang disamperin. Dan ketika disamperin dicek ternyata di dalam tenda itu nggak ada apa-apa, bener-bener pure kosong sama sekali gitu kan. Diceritain lah sama si Jaya ini tentang kejadian apa yang telah mereka lihat. Nah ketika udah diceritain si rombongan tenda lain ini menawarkan kayak, udah bang lu ngecampnya dekat-dekat kita aja, masih ada spot kok, dia bilang gitu kan. Oh ya udah gitu nggak apa-apa. Akhirnya mereka tuh kayak setelah dari kejadian itu tuh udah nolongin si Joni ini mindahin tenda lah ke spot yang memang dekat tenda rombongan lain. Memang nggak terlalu dekat sih ya, mungkin jarak beberapa meter lah. Udah dipindahin dan karena masakan udah tumpah, akhirnya mereka masak lagi dan lanjut. Setelah masakan selesai pun mereka makan tuh kan. Dan ditenangin juga sama pendaki lain, udah bang tenang bang ya, relax gitu. Dan gak lama juga pendaki lain udah masuk ke dalam lagi gitu kan, udah ngumpul dengan rombongannya lain. Sedangkan si Jaya sama si Joni, kok bisa ya itu pala ngikutin, kata si Joni gitu kan. Kagak tahu lu sih, kata si Joni, dipakai ditendang pala orang. Jangan kan pala demit, pala gue juga kalau ditendang sama lu gue uber. Ya kan namanya juga kagak sengaja. Lagian lu bayangin nih, kata si Jaya, itu bakul tiba-tiba bisa jatuh dan ngeglinding dan pas banget lagi kena kaki gua. Terus itu palanya kemana? Lah mana gua tahu, pokoknya ketendang aja, gua gak ada urusan gitu kan. Ya elah, jangan-jangan kesal kali ini sama kita gitu kan. Bodo amat dah. Udah kita makan, terus kita istirahat. Tapi sebelum istirahat, nih gimana nih ceritanya nih? Kita kan besok mau summit atau kagak? Joni pun udah ngerasa jiper atau udah ketakutan duluan kan. Dia tuh bilang kayak, wah kayaknya kagak dah. Besok kita masak, terus kita lanjut pulang aja dah, gampang Gunung Gede mah. Lagian juga kan bisa via jalur yang lain dan kita nunggu si Ilham aja. Nah gitu dong. Ya udah kita istirahat ya, selesai makan nyebat ngopi kita istirahat nih. Ya udah tuh mereka udah deal dan mereka juga nggak terlalu banyak obrolan sampai akhirnya mereka istirahat lah. Dan ketika dalam tidurnya ini mungkin sekitaran jam 3-an kali ya. Sekitaran jam 3 pagi si Joni ini kebangun karena dia kebelet pipis. Sebetulnya Joni ini tipikal yang gak penakut-penakut banget cuy. Tapi entah kenapa ketika dia tuh kayak anjir cuman kepala doang, badannya kemana gitu kan. Kayak kebayang-bayang terus itu kepala gitu. Ketika dia mau pipis ini ngebangunin lah si Jaya gitu kan. Jay bangun Jay. Jay bangun. Jaya tuh cuma gitu. Apaan sih, dia bilang kan. Temenin gua pipis. Ya lalu kan biasa berani sendiri. Udah pipis belakang tenda aja, gak apa-apa. Gak ada yang lihat ini. Ya lah gue takut banget keluarnya ini. Lah ya udah lah kalau males tahan aja gitu kan, ditahan disuruh. Lu mah ngadi-ngadi baik. Padahal udah ditawarin juga tuh ada botol kosong kan. Udah lu pipis di botol aja dah, dia bilang gitu. Kagak mau bau, gua nggak betah, dia bilang kalau bau. Ya lah. Ya udah dah bangun tuh. Pas si Jaya udah bangun dia ngegisek mata dulu kan. Tahan apa, dia bilang gitu kan. Besok pagi
males banget ini dingin dia bilang kan. Udah di ujung banget nih dia bilang. Ya udah deh ayo. Kondisi tidurnya itu Jaya ini kan dekat pintu, sedangkan Joni ya di sebelahnya gitu kan. Dia buka sletingnya. Dan ketika dibuka, baru juga setengah sleting, itu kepala itu melotot ke si Jaya. Dan Jaya ini langsung sleting dan langsung masuk ke SB. Dan pada saat itu pun Joni juga ngelihat cuy bahwa ada yang natap ketika dibuka itu sleting tenda. Astagfirullahaladzim, Joni langsung, kok bisa-bisanya itu kepala ada depan tenda kita? Kagak tahu anjir. Dan ketika mereka lagi ketakutan itu ada ketawa cekikikan kayak suara Kunti. Ya Allah, mana ketawa lagi. Itu Kunti kayaknya senang banget. Tapi kalau Kunti kok cuman kepala doang ya, kata Joni. Udah Jon, lu jangan banyak bacot dah ya. Udah jangan banyak bacot pokoknya. Udah diem aja. Gue takut diketawain balik nantinya. Takut makin banyak nih. Nah alasannya Cibodas itu banyak deminya tuh ya kayak begini. Penghuninya tuh banyak banget. Makanya kenapa alasannya gue minta lu jalan Putri aja sebelumnya. Yaudah ya maaf dia bilang. Terus gimana nih gue pengen pipis. Udah lu tahan. Akhirnya setelah dari kejadian itu si Joni ini nahan. Dan singkat cerita mereka pules tidur tuh. Karena memang udah kecapean, udah ketakutan. Ya intinya pules lah. Dan yang ketika mereka pules tidur itu memang udah gak ada kejadian apapun lagi. Tapi yang bangun pertama kali pada saat itu adalah si Jaya. Jaya ini bangun gara-gara kok kayak ada bau-bau gak enak, ada rembes-rembesan basah gitu kan. Emang hujan ya semalam. Yang ternyata si Joni ini pipis di dalam SB cuy. Dan itu bau banget. Dan langsung rambut si Joni ini dijampau. Hei geblek, bangun lu pipis di SB ya? Dan ketika bangun, iya kayaknya karena udah kebelet banget. Lu udah gue tawarin di botol kagak mau pipis juga. Sekarang tiba-tiba lu pipis sih. Ya gimana ngeliat kepala. Langsung dibuka kan itu tenda. Dan pas mau ngebuka itu kayak ingat, bodo amat udah siang kali ini dibuka. Dan alhamdulillah pada saat itu pun memang udah gak ada kejadian apapun lagi. Dan disitu pun akhirnya langsung kayak bersih-bersih tenda. Kayak langsung si Jaya ini buruan jemur. Gue kagak mau tahu. Dijemurin tuh. Dan disitu pun udah bau banget, bau pesing gitu kan. Aduh Joni badan doang gede masih ngompol kayak bocah. Ya maaf Jaya, namanya juga ketakutan. Mampus lu. Selama sebulan gua cengin terus lu, kata si Jaya. Bodoh amat dah gua mau dicengin sama lu mau ngecengin gua kayak gimana juga gua nggak peduli, kata si Joni itu pada saat itu kan. Dan di situ pun ya udahlah nggak terlalu memperdulikan kan. Mereka tuh lanjut masak-masak dan lanjut lagi lah setelah masak-masak beres-beres dan mereka memutuskan untuk turun. Ketika mereka memutuskan untuk turun, mereka tuh selalu nandain tempat-tempat di mana mereka ketemu sama itu demit. Jadi kayak pas sudah ketemu nih sama tempatnya itu kayak mereka waspada langsung nengok ke kanan. Karena kondisinya memang pada saat itu masih siang ya tetap aja. Menurut mereka berdua namanya demit itu nggak tahu siang nggak tahu malam gitu kan, jadi pasti akan ada aja gitu kan, cangak celinguk nggak ada. Sampai ketemu mereka di pos yang ketemu awal-awal sama Bakul itu juga celangak celinguk nggak ada. Singkat cerita mereka ini sampailah di air panas. Sebelum ke air panas ini si Jaya ini kan bilang ya udahlah karena kita nggak ke puncak gue pengen berendam dulu di air panas. Joni ini sempat nolak, dia tuh pengen cepet-cepet buru-buru sampai, sedangkan Jaya nggak mau, pokoknya gue mau berendam dulu dan akhirnya maulah berendam gitu kan. Awalnya Joni pun nggak mau berendam, tapi karena ngeliat kayaknya enak, relax gitu kan, ikutanlah berendam dia kan. Ikutan berendam, si Joni kondisi lagi berendam ini ngelihat siluet lagi kayak di awal-awal ngedaki, yang dimana kok kayak ada yang berdiri di bagian jalur air panas gitu kan. Penasaran kan? Sedangkan si Jaya ini juga bodo amat dah mau siapa kayak gue, yang penting pengen berendam, terserah lu mau samperin bodoh enggak juga bodo amat. Disamperin lah sama si Joni ini. Ketika disamperin nggak ada kan, nggak ada, udah balik lagi. Pas mau balik itu ada yang manggil nama Joni. John, seketika merinding dong, ser gitu kan. Astagfirullahaladzim, apaan nih? Jalan lagi selangkah, John. Jalan lagi selangkah, Joni gitu kan. Nengok ke belakang pelan-pelan.
Dan ketika ngelihat ke belakang, sosok perempuan yang bawa bakul itu ketemu cuy. Dan kondisinya mukanya itu rata, bener-bener rata gitu kan. Langsung lari dan nyeburin dia ke air panas, jebur gitu kan. Apaan sih lu? Yuk kita cabut yuk. Gue ngeliat sosok yang bawa bakul lagi tuh, anjir, dia bilang. Di mana Jaya kan? Di jalur, dia bilang gitu kan. Wah udah yuk, buru-buru, beres lah mereka kan. Dan mereka langsung turun. Dan memang ketika di jalur itu gak ketemu nih. Nah setelah ngelewatin air panas itu, mereka berdua kan jalan memang agak sedikit terburu-buru. Entah kenapa mereka itu dilewatin satu pendaki yang gak lain. Pendaki itu adalah yang ketemu sebelumnya, yang di tasnya juga ada kepala juga gitu kan. Kayak ngelewatin dan nyenggol. Mereka tuh sebenarnya gak terlalu enggak, cuman Jaya doang yang sedikit enggak. Kayak gue pernah ngeliat deh, di mana ya? Si pendaki ini sempat diem dan ngejatohin si tasnya, pluk. Dan dia baru sadar ketika si pendaki itu ngejatohin tas. Dan pendaki itu jalan kayak bukan ke jalur pendakian, melainkan robos ke jalur semak-semak gitu kan. John, cabut John, itu tas kematian John, cabut. Karena tahu di pikirannya itu adalah yang ada di tas itu adalah isinya kepala gitu kan. Udah yuk cabut. Nah kali ini Jaya ini udah lewat, sedangkan yang di belakang itu kan si Johnny nih. Johnny ini sempat nendang tas tersebut, yang dimana ketika ditendang itu kedengaran suara cekikikan ketawa. Johnny ini kayak berpikir, anjir itu kayaknya kepala deh. Bodoh amat deh, terus lari. Dan bahkan saking mereka jalannya keburu-buru, nggak tahu pos berapa, dan mereka sampailah di telaga lagi. Ketika sampai di telaga nih cuy, mereka istirahat dan mereka kayak, anjir kok siang-siang bisa-bisanya demit ya. Kan udah gue kata, namanya demit juga gak kenal waktu, mau siang mau malam bodoh amat dah, dia bilang gitu kan. Bukan kayak yang di TV-TV. Mereka istirahat, gak lama disamperin sama bapak-bapak Parubaya. Yang seketika si bapak-bapak Parubaya ini nawarin air. Masnya habis digangguin ya, nih mas minum airnya. Mereka kan kayak kehipnotis dan langsung minum, glek-glek gitu kan, minum. Dan setelah selesai minum, si laki-laki Parubaya ini bilang bahwa sosok yang ngikutin kalian itu adalah sosok yang seneng dengan kalian, terutama dari si sosok kepala ini. Hah? Kok kayak seolah tahu? Dan seketika si laki-laki Parubaya ini kayak berpamitan, yaudah mas ya kalian hati-hati, insya Allah sosok itu gak akan ngikutin kalian lagi. Sosok itu pergi, si bapak-bapak Parubaya ini pergi, sedangkan si Johnny sama si Jaya itu masih kefokus sama si laki-laki Parubaya itu. Ngeliatin kan, dan tiba-tiba kayak, kita ngeliatin siapa dah? Ya perasaan tadi ada bapak-bapak, kata si Johnny. Iya mana ya? Ditengok lagi. Ternyata ketika ditengok itu adalah sosok pendaki yang sama yang sebelumnya kayak motong jalur itu cuy. Tapi nggak kelihatan dia bawa tas, cuman kelihatan punggung dan pakaiannya aja. Ya Allah, itu ngikutin lagi. Kita dikasih air apa itu sama demit itu ya? Ayo John, kita cabut pokoknya dari gunung ini, kagak beres nih kalau kelamaan di sini. Cabutlah mereka pulang. Dan alhamdulillah ketika mereka sampai base camp, mereka udah nggak ada gangguan lagi. Ya sempat ditanya sih sama si pemilik base camp, cuman mereka berdua tuh nggak ngasih tahu tentang kejadian apa yang udah mereka alamin berdua pada saat itu. Jadi kayak udahlah, cukup kita berdua aja yang tahu gitu kan. Dan mereka akhirnya nggak terlalu lama juga, kayak istirahat setengah jam di base camp. Dan sampai akhirnya mereka pun langsung jus pulang ke rumah mereka masing-masing. Tapi sebelum pulang mereka itu nongkrong-nongkrong dulu di kafe dan nyeritain tentang kejadian yang sebelum-sebelumnya. Ya alhamdulillah sih, dari setelah kejadian itu juga mereka kayak, alhamdulillah untung kita nggak ngelanjutin ke puncak. Coba kalau kita kesorean bisa kelar hidup kita gitu kan. Apalagi kalau harus ketemu malam lagi di gunung tersebut gitu. Kagak ada. Dan dari situ pun Johnny ngerasa, bukan kapok sih lebih tepatnya, pokoknya gue agak mau lagi dah kalau kita berdua doang. Jaya itu cuman, makanya kalau diomongin sama orang tua sama senior yang nurut, jangan tiba-tiba kagak nurut. Iya maaf dia bilang. Iya nanti mah gue kalau naik gunung kalau ada ilham aja deh, dia bilang gitu kan, yang ngerti masalah perdemitan. Ya udah. Dan dari situ pun mereka ngobrol panjang dan chat
Hama Ilham gitu kan, ayo Ham kapan naik gunung lagi, kapan naik gunung lagi. Akhirnya mereka punya sebuah agenda lagi lah untuk ke gunung selanjutnya gitu kan. Dan alhamdulillah mereka pun gak diikutin sama sosok si kepala buntung itu lagi cuy. Dan cerita ini pun selesai. Ya pelajaran yang bisa diambil dari sini ya, segala sesuatu hal yang positif silahkan kalian ambil aja lah ya. Dan yang negatifnya silahkan kalian buang aja. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.